Sekali lagi saya katakan pelayanan kasih. Pelayanan yang mudah diucapkan tentang pelayanan kasih ini, tetapi sangat sulit untuk dilaksanakan. Dan pelayanan ini pelayanan yang gampang-gampang susah. Mudah diucapkan, tetapi sangat sulit untuk dilaksanakan atau dipraktekkan. Karena banyak orang yang saya lihat, banyak orang ingin berbagi kasih, tetapi tidak tahu harus bagaimana. Banyak orang ingin suka memberi, suka menabur, tetapi tidak tahu harus bagaimana. Tetapi malam hari ini kita akan melihat tentang kebenaran firman Tuhan. Bagaimana itu pelayanan kasih. Saya menyampaikan kebenaran firman, saya menyampaikan firman Tuhan tentang pelayanan kasih ini. Bukan karena saya membentuk suatu pelayanan tentang pelayanan menabur kasih. Tidak, tetapi kita lihat tentang kebenaran firman Tuhan. Memang dari sejak bulan Februari saya bentuk pelayanan tentang menabur kasih. Dan sudah berjalan waktu bulan Februari ada 15 paket sembako saya bagikan. Untuk segala golongan, tidak memilih agama apa saja. Yang penting orang yang membutuhkan, yang dapat saya data, itu akan saya jangkau. Jadi pelayanan yang saya kembangkan atau yang saya lakukan, kalau ada Bapak Ibu tahu, kenal dengan orang yang membutuhkan, tolong kasih tahu. Saya akan jangkau mereka dengan bantuan berupa sembako biar cuma sebulan sekali. Kalau dapat berkat lebih, bahkan bisa lebih. Tetapi kita lihat, masuk firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 perikop, tapi kita baca saja ayat 1 sampai 3, firman Tuhan berkata seperti ini. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ayat 3, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Kita lihat dalam pelayanan di sini, Rasul Paulus menekankan kepada jemaat di Makedonia, atau Rasul Paulus menyaksikan bahwa jemaat Makedonia adalah jemaat yang luar biasa. Walaupun keadaan mereka bukan cuma miskin di sini dikatakan, tetapi sangat miskin. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Mereka kaya dalam kemurahan. Dikatakan ayat ketiga, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Pelayanan kasih yang luar biasa. Pelayanan kasih yang tidak terbatas dengan keadaan ekonomi. Bukan nanti berada, bukan nanti ada duit, ada harta, bukan. Meskipun dikatakan firman Tuhan, mereka sangat miskin. Bukan cuma miskin lagi. Sangat miskin, tetapi mereka luar biasa. Dalam hal apa? Dalam hal kemurahan. Dan kalau kita lihat keadaan saat ini, banyak orang di sekitar kita. Banyak orang di sekitar kita, mereka sangat membutuhkan atau sangat membutuhkan pelayanan kasih yang seperti ini. Mereka sangat merindukan disentuh dengan pelayanan kasih. Dari siapa? Dari kita sebagai orang-orang percaya. Dari kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus tahu, kita harus mengerti tentang pelayanan kasih ini. Dan pelayanan kasih ini harus tepat sasaran. Pelayanan kasih ini harus pelayanan yang memuliakan Tuhan. Karena ada banyak orang suka menabur, suka memberi, tetapi bukan memuliakan Tuhan.
Tidak tepat sasaran. Kenapa? Karena mereka cari untuk puji diri. Supaya orang tahu. Supaya orang lihat, saya memberi ini. Saya kasih ini sekian. Saya bantu ini sekian. Saya katakan, pemberian seperti itu bukan pemberian yang memuliakan Tuhan. Tetapi kalau kita lihat firman Tuhan, mereka di sini, jemaat-jemaat yang ada di Makedonia, mereka murah hati. Walaupun keadaan mereka miskin, tetapi mereka dapat memberi. Bahkan mereka beri melampaui apa yang menjadi kemampuan mereka. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa pelayanan kasih, menabur kasih, itu berbicara tentang sikap hati. Bukan berbicara tentang keadaan kaya miskin, ada dan tidak ada, bukan. Tetapi berbicara tentang sikap hati. Karena jujur saja, ketika saya membuka pelayanan ini, ada suara-suara dari luar. Mereka katakan, sedangkan sendiri mau pakai sudah cukup, lagi mau berbagi. Sedangkan sendiri tinggal pas-pasan, masih mau berbagi. Saya katakan ini orang-orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Karena memberi sesuatu, menabur sesuatu, itu tentang sikap hati. Elia dan janda miskin di Sarfat. Dia dapat memberi bukan karena dia punya kelebihan. Pas-pasan. Tetapi dia dapat melakukan menabur yang terbaik untuk Tuhan. Jadi orang katakan, sedangkan dia sendiri pas-pasan. Tapi saya mau katakan kepada kita yang ada pada malam hari ini, apa yang kita tabur itu pasti akan kita tuai. Masalah kita itu urusan Tuhan. Yang penting ketika Tuhan perintahkan kita harus lakukan. Dan kita harus lakukan hal itu dengan benar. Kalau kita firman Tuhan katakan di dalam Amsal 19 ayat yang ke-17. Kalau kita menaruh belas kasih kepada orang lemah. Itu sama dengan memingutangi Tuhan. Kita lihat ayat itu. Kita menaruh belas kasih kepada orang lemah. Kita menaruh belas kasih kepada orang yang membutuhkan. Itu sama dengan memingutangi Tuhan. Jadi saya mau katakan orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang perlu kita jangkau dengan pelayanan kasih, itu milik Tuhan. Dan kita yang ada pada malam hari ini, saya percaya kita lebih dari jemaat Makedonia. Karena dikatakan firman Tuhan, jemaat Makedonia sangat miskin. Tetapi yang ada pada malam kita tidak kekurangan. Kita masih tetap makan, bisa enak. Kita bisa pakai, kita bisa tinggal. Tidak bocor dengan hujan, dengan air. Kita lebih. Tetapi saya mau katakan kepada jemaat Tuhan yang ada pada malam hari ini. Kemurahan kita juga harus lebih daripada mereka. Dalam hal itu, kita juga harus bisa. Kita harus mampu untuk melakukan pelayanan seperti ini. Karena pelayanan seperti ini, kalau dikatakan di dalam 2 Korintus 8, kita lihat, kita maju terus ke ayat yang ke-12. Dikatakan di situ, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Ayat 14, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Ayat yang ke-15, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan.
Jadi kita lihat di sini bahwa kita melakukan pelayanan kasih itu supaya ada keseimbangan. Ada kesetaraan. Kalau kita diberkati lebih, kita harus melihat yang kurang. Kalau kita Tuhan percayakan lebih, kita harus memperhatikan itu yang kurang. Yang membutuhkan, jangan kita pakai hanya untuk kita sendiri. Karena memang konsep dunia itu mengajarkan cara untuk pelipat gandaan, cara untuk mengumpulkan harta, pelipat gandaan harta adalah dengan menyimpannya. Dengan mengumpulkannya, menyimpannya, simpan rapat-rapat. Itu konsep dunia. Tetapi kalau kita lihat konsep Alkitab ajarkan itu berbeda. Alkitab ajarkan atau konsep Alkitab yaitu menabur, memberi tidak akan membuat kita kekurangan. Itu konsep Alkitab. Coba kita lihat Amsal 11 ayat 24. Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ini konsep firman Tuhan. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu kekurangan. Ini kekurangan bukan habis DP harta tetap ada. Tapi DP sikap selalu kekurangan. DP keadaan selalu kekurangan. Ini konsep yang berbeda. Alkitab ajarkan kita menabur, kita memberi yang tepat sasarannya. Kita tidak akan kekurangan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita mau pakai konsep mana? Kita mau pakai konsep dunia atau kita mau pakai konsep Tuhan? Tetapi saya percaya kita seberapa pun yang ada malam hari ini, kita tetap mau melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mau melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Pelayanan-pelayanan seperti ini memang susah untuk dilakukan. Tetapi kalau kita minta kekuatan daripada Tuhan, kita minta hikmat daripada Tuhan, maka kita dapat melakukannya. Kita dapat melakukan bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, bukan untuk kemuliaan kita, tetapi kita harus melakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Karena ada hal rahasia yang harus kita mengerti tentang berkat dari Tuhan ini. Harus kita pahami tentang berkat dari Tuhan ini. Karena ada banyak orang salah menggambarkan. Mereka menggambarkan ketika mereka kaya raya, mereka punya segalanya, mereka diberkati. Itu gambaran konsep dunia. Tetapi kita lihat yang seperti apa yang Tuhan mau tentang berkat ini yang menurut firman Tuhan. 2 Korintus 9 kita lihat. 2 Korintus 9. 2 Korintus 9 dari ayat yang saya baca dari ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ayat 10 kita dengar, kita perhatikan dengan baik. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Sampai ayat 10 dulu kita lihat di sini. Ada bagian untuk dimakan, roti. Ada bagian untuk kita pakai, untuk kita makan, untuk kita gunakan, roti. Tetapi ada bagian yang harus kita tabur, yaitu benih. Supaya kenapa? Supaya benih itu akan tumbuh, akan berbuah lagi.
Jangan itu berkat yang Tuhan sediakan, orang ambil semua, tidak ada yang orang tabur. Tapi kita lihat firman Tuhan. Ada bagiannya untuk kita makan. Ada bagiannya untuk kita pakai. Ada bagiannya untuk kita gunakan. Fasilitas dan lain-lain. Tetapi jangan lupa, ada bagian yang harus kita tabur. Ini kata firman Tuhan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah karena kami. Ayat yang ke-12, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian, ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita tabur, sebagai benih itu akan tumbuh, akan berbuah. Dan apa yang kita lakukan itu dikatakan firman Tuhan juga adalah untuk limpahan ucapan syukur kepada Allah. Jadi kita yang ada pada malam hari ini, mari kita pahami tentang firman Tuhan. Kita belajar lagi tentang firman Tuhan. Bahwa Tuhan memberkati kita, Tuhan menetapkan kita, Tuhan memberikan kepada kita. Tetapi ada bagian-bagiannya. Bukan semua orang semua ambil dan tidak ada yang orang tabur. Pelayanan kasih yang saya lakukan, yang saya jalankan, saya bukan mau promosi atau apa. Saya tidak minta harus dibantu, tidak. Tetapi itu dari masing-masing pribadi. Cuma saya mau kerjasama. Kalau ada orang-orang yang membutuhkan, yang dikenal, tolong sampaikan, tolong informasikan. Supaya lewat pelayanan itu, saya bisa jangkau. Kalau bulan Februari ada beberapa keluarga, kekasih yang sudah menyumbang. Mereka sudah mendonasikan. Ada beras, ada gula, ada supermi. Dan saya distribusikan semuanya itu. Cuma saya mau katakan kepada kita, minta maaf saya tidak akan publikasikan siapa nama-nama yang menyumbang. Saya tidak akan publikasikan di medsos, di Facebook, tidak. Tetapi datanya lengkap, yang masuk dan yang keluar, yang tersalurkan, itu datanya ada. Itu datanya lengkap di catatan saya. Karena pelayanan ini saya buka untuk menampung dan menyalurkan. Mungkin ada keluarga yang malu kalau bawa gula 1 kilo, beras 1 kilo. Mereka malu karena merasa sedikit. Pelayanan ini saya buka, saya kumpulkan itu semua. Nanti di akhir bulan, berapa yang terkumpul, itu baru saya atur, saya bagikan di paket, dia jadi berapa paket, baru itu akan disalurkan. Dan penyalurannya itu kepada orang-orang yang sudah ditahu, yang sudah ditetapkan, tidak sembarang. Tidak langsung pokoknya lepas, bagi tidak. Harus orang-orang yang sudah terdata. Dan pelayanan ini disalurkan setiap akhir bulan. Dan saya percaya, kalau pelayanan ini Tuhan tetapkan, kalau kita melakukan untuk memuliakan nama Tuhan, pasti Tuhan akan berkati. Pasti Tuhan akan topang. Pasti Tuhan akan kirimkan donatur-donatur untuk berbagi, untuk menabur tentang pelayanan kasih ini. Karena sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya, saya juga terbatas. Tetapi dengan membuka wadah ini, saya percaya Tuhan tidak akan biarkan. Memang saudara, berat. Ketika Januari Tuhan menaruh, harus saya lakukan pelayanan ini. Saya bilang, Tuhan bagaimana? Caranya bagaimana? Saya harus melakukan ini. Fasilitas saya saja tidak punya.
Tetapi suara itu, lakukan saja. Lakukan saja. Sampai namanya, tentang itu namanya menabur kasih. Itu Tuhan yang kasih. Saya bilang, Tuhan saya mau kasih nama apa ini? Bahkan saya konsultasi dengan Bapak Gembala. Saya bilang, Pak Gembala, kita mau bikin yayasan menabur kasih. Oh, Pak Gembala bilang yayasan kira gampang. Yayasan itu ada badan hukumnya, ADRT. Banyak DP persyaratan-persyaratan, harus diperiksa, harus melapor di Departemen Kehakiman. Baru harus ada laporan. Saya bilang, aduh bagaimana ya? Waktu habis konsultasi dengan Pak Gembala, saya pulang. Saya bilang harus bikin bagaimana. Dapat hikmat, pelayanan menabur kasih. Jadi saya buka tentang pelayanan itu. Dan pelayanan itu, pelayanan yaitu wadah untuk menampung dan menyalurkan tentang benih-benih yang ingin kita tabur untuk orang-orang yang membutuhkan. Dan saya percaya, apa yang kita telah dengar, apa yang telah kita dengar firman Tuhan pada malam hari ini, kiranya itu dapat membuat kita untuk mengerti bahwa apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita harus sisihkan untuk pelayanan kasih. Seperti jemaat yang ada di Makedonia, mereka dalam keadaan yang sangat miskin, tetapi mereka luar biasa dalam kemurahan. Mereka luar biasa, bahkan mereka dapat memberi lebih dari apa yang menjadi kemampuan mereka. Dan saya percaya firman Tuhan malam hari ini dapat menguatkan kita, memotivasi kita untuk kita selalu melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan mau. Saya undang kita bangkit berdiri, kita angkat satu lagu penyembahan. Haleluya.